Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan informasi yang gembira kepada teman-teman P3K dan P3K paruh waktu, di mana gaji P3K dan P3K paruh waktu segera akan di APBN-kan, akan tertata di APBN. Dan ini sesuai dengan keputusan rapat kerja. Mari kita sama-sama mengawal agar tidak hanya wacana, tetapi benar-benar diwujudkan tertata di APBN. Seperti apa detail berita ini? Mari kita simak bersama. Kita sama-sama tahu bahwa kesimpulan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, Mendagri, para kepala daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Provinsi Kota se-Indonesia pada tanggal 8 Juni 2026. Ada 6 kesimpulan. Inilah kesimpulan nomor 1. Tidak perlu saya baca, karena itu kita sudah semua mengetahui. Kesimpulan nomor 2, bahwa Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri, Kemenpan RB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan keputusan Menkeu perihal perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD sebagaimana amanat pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang APBD. Poin ketiga primemori saja, poin keempat primemori, poin kelima primemori. Kita akan lihat di poin 6. Di poin 6 inilah yang dibuat satu kesimpulan agar gaji P3K dan P3K paruh waktu dibiayai dari APBN. Ini sudah ditandatangani para pemimpin rapat pada saat itu, dari Mendagri, dari Menpan RB, dari Komisi 2 DPR RI, dari orang yang memimpin rapat dari Asosiasi Kepala Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota. Poin 6 ini agar bisa kita baca dengan baik, kita akan perbesar. Ini dia poin 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri, Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K dan P3K paruh waktu daerah, terutama tenaga kesehatan, guru, tenaga kependidikan, dibiayai dari APBN. Berdasarkan ini, maka harapan kita gaji P3K sudah harus tertata di APBN. Hal itu diberitakan di media online yang membuat judul Herlambang, semoga gaji P3K dan P3K paruh waktu segera di APBN-kan. Ini ditayang pada hari Rabu 17 Juni 2026. Keputusan Raker Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan gaji P3K dan P3K paruh waktu di APBN jangan sekedar hanya wacana. Pemerintah dan DPR harus segera merealisasikan agar sudah ada jaminan dalam pembayaran gaji. Semoga gaji P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu segera di APBN-kan. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto. Dia menambahkan, keputusan Raker Komisi 2 DPR RI dan pemerintah pada 8 Juni 2026 hanya jadi catatan biasa kalau tidak segera direalisasikan. Oleh karena itu, seluruh P3K dan P3K paruh waktu harus sama-sama mengawalnya. Herlambang berharap baik DPR maupun pemerintah serius merealisasikan 6 poin kesepakatan bersama tersebut. Kami menunggu tindak lanjut keputusan Raker 8 Juni
Jangan sampai sekedar janji lagi. Erlambang mengatakan apa yang menjadi materi usulan serta harapan FHNK2I Tendik diakomodasi dalam keputusan Raker RDPU Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah pada 8 Juni 2026. Dia berharap keputusan tersebut segera diwujudkan pemerintah. Dalam hal ini Kemenpan RB, Kemdagri, Kementerian Keuangan. Namun Herlambang mengatakan keputusan Raker 8 Juni itu belum melegakan seluruh Tendik. Itu karena tenaga kependidikan juga pada akhirnya jadi P3K, tapi masuknya teknis dan bukan Tendik. Sementara guru tetap formasinya guru, begitu juga tenaga kesehatan formasinya tetap nakes. Oleh karena itu perlu penjabaran soal Tendik ini agar tidak hanya 3 kelompok, yaitu guru, nakes, Tendik yang gajinya masuk di APBN. Kalau hanya 3 kategori itu, Herlambang khawatir akan timbul permasalahan baru dan kecemburuan sosial sesama P3K. Perlu perjuangan kembali oleh teman-teman agar dalam perjuangan pun tidak saling mengotak-ngotaknya. Herlambang mengingatkan P3K dan P3K pada waktu itu sama-sama ASN. Tidak ada golongan R2, R3, R4, R5 maupun lainnya. Semua dalam kelompok P3K, baik penuh waktu, downgrade maupun paruh waktu. Itu sebabnya harus kompak berjuang supaya hanya ada satu nama, P3K, baik nakes, guru maupun teknis. Sebelumnya, pada rapat 8 Juni 2026 dihasilkan 6 poin keputusan rapat yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Menpan Rini Widiantini, Ketua Rapat HM Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Umum APPSI Haji Rudi Masud, Wakil Ketua APEKSI Munafri Arifudin, serta Ketua Umum APKASI Bursa Zarnubi. Nah, inilah hasil keputusan rapat tersebut. Ini poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dari Komisi 2 DPR RI, dari Mendagri, dari Menpan RB Rini Widiantini, dari APKASI, dari APEKSI, ditandatangani bersama semua. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.